Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo tidak menghadiri acara penetapan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029. Ganjar mengaku tidak mendapat undangan dari KPU. Pak Ganjar diundang nggak? Enggak itu. Nggak diundang? Enggak. Oh. Sampai hari ini, sampai dengan tadi malam orang banyak bertanya kepada saya, Pak Ganjar datang enggak? Aku malah orang itu undangan nih. Oh. Terus ini kegiatan hari ini berarti sepedaan Pak sama keluarga? Lari-lari. Ya sepedaan dong. Cukup? Pak, ada ucapan untuk penetapan hari ini kepada presiden terpilih, Pak? Saya kira Anda harus melihat statement saya di MK. Untuk nasib hak angket, Pak. Hah? Ini kan nasib hak angket gimana? Karena kan itu di parlemen. oh gitu. Ya. Kemarin kan Saya bukan PDI anggota Dewan soalnya. Jadi nanti biar partai dan parlemen yang membahas. Tugas saya dengan Pak Mahfud sebagai prinsipal harus berhenti pada level putusan MK karena itu final and binding. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD memberikan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud juga memberikan klarifikasi atas ketidakhadirannya ke acara penetapan Presiden dan Wapres terpilih di KPU. Ya, ini banyak yang bertanya kok Pak Mahfud tidak hadir di KPU saat rapat penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Ya, saya menyesal juga tidak bisa hadir, tetapi saya tidak tahu kalau ada undangan. Baru setengah jam sebelum acara dimulai itu ada pemberitahuan lewat telepon, ini Bapak ke KPU enggak ada apa, saya bilang. Ya, terus diberitahu acara penetapan. Jadi waktunya tidak ngejar, jadi saya tidak tahu kalau ada undangan. Meski begitu tidak mengurangi rasa hormat saya mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Selamat bertugas. Nah, saya sendiri memang tidak tahu agenda-agenda seperti itu karena mungkin sudah LO kami juga kurang begitu aktif, sementara saya sendiri sudah mulai banyak kegiatan sejak vonis MK 2 hari yang lalu. Itu saya sudah banyak membuka komunikasi lagi dengan teman-teman yang selama ini saya tutup agar tidak dilihat sebagai tendensi politik. Saya kan punya banyak teman di berbagai kalangan, tapi selama running untuk Pilpres Cawapres saya menyatakan tidak usah ada kontak-kontak dulu sebelum ada penetapan dari MK. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pemerintah akan mendukung proses transisi dari pemerintahan saat ini kepada pemerintahan yang akan datang. Presiden Jokowi menambahkan proses tersebut akan dilakukan apabila Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024-2029 meminta rujukan atau bantuan dari pemerintahan sebelumnya. Ya, ini kan tahapan proses itu kan sudah hampir selesai semuanya. MK sudah, harus menghormati putusan MK sebagai sebuah putusan yang final dan mengikat. Kemudian hari ini juga KPU menetapkan. Artinya apa? Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus mempersiapkan diri dengan perencanaan-perencanaan yang sudah dikampanyekan untuk masuk nanti setelah pelantikan langsung kerja. Nah, Pak, tim transisinya gimana, Pak? Mempersiapkan transisinya nanti gimana, Pak? Ini kita itu menyiapkan agar transisinya itu bisa berjalan mulus dan baik sehingga Presiden Wakil Presiden terpilih bisa langsung bekerja setelah dilantik. Kalau cukup ya, itu juga diminta dari akhir ya Presiden dan Wakil.
Pemirsa, memasuki bulan Syawal, salah satu perusahaan BUMN melalui program Umroh Akbar yang telah memberangkatkan ratusan peserta umroh dari beberapa wilayah di Indonesia. Selain memberikan kesempatan untuk beribadah, juga memberikan kemudahan tertentu bagi para peserta. PT Pegadaian melalui program Umroh Akbar di bulan Syawal telah memberangkatkan 344 jamaah umroh dari berbagai wilayah di Indonesia. Keberangkatan jamaah umroh Akbar dari Jakarta diberangkatkan PT Pegadaian melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pelaksanaan keberangkatan umroh Akbar tersebar di berbagai titik kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Medan. Akbar itu artinya paling besar, karena pesertanya paling banyak. Artinya dari acara yang dibiayai oleh Pegadaian Syariah itu, ini keberangkatan yang paling banyak pesertanya. Kemudian ini memang sebenarnya sangat dekat dengan pelaksanaan ibadah haji. Kalau dalam haji itu bulan Syawal pun sudah bisa bagian dari umroh tamattu. Tapi alhamdulillah dengan perubahan peraturan di Arab Saudi, sehingga di bulan Syawal kita tidak haji pun bisa umroh. Program umroh di bulan Syawal PT Pegadaian ini mendapatkan apresiasi dari jamaah umroh. Dan saya memilih memakai travel dari Maziro dari Pegadaian ini. Fasilitasnya sangat luar biasa, pelayanannya juga bagus, dan kami sangat senang bisa diakui di Pegadaian menjadi nasabah sekaligus agen di Pegadaian Syariah. Produk Pegadaian Syariah Pembiayaan Wisata Religi dari PT Pegadaian memberikan pembiayaan untuk perjalanan wisata religi dengan skema Gadai Syariah dengan menggandeng PT Go Halal Go Syariah Indonesia dan mitra travel agent terpercaya. Diharapkan dengan mengikuti kegiatan ini, nasabah bisa beribadah sambil berwisata dengan aman dan nyaman. Dari Jakarta, Widya Bayujati, iNews melaporkan.